aspirasi 2021-2022 bisa dimulai. Maaf, bila kita berpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran menyerang secara personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi Sri Wahyuni ya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk kedua-duanya ya. Jadi saya pengen tahu bagaimana kalian membuat atau memanajemen organisasi ini sebagai benar-benar organisasi yang merupakan perwakilan dari aspirasi para siswa SMA Negeri 1 Karangan. Itu aja pertanyaan sederhana dari saya. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pasangan calon nomor 1, silakan menanggapinya. Saya beri waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bu Yeni. Bagaimana cara kita menjadi aspirasi, wadah aspirasi? Kita akan menerima pendapat-pendapat dari para siswa-siswa yang berada di SMA 1 Karangan, supaya kita dapat memilah pendapatnya mana yang baik, mana yang kurang baik, agar kita mendapatkan suatu hasil yang cukup. Izin menambahkan, untuk itu kita bisa dengan cara untuk siswa-siswi kita bisa memberitahukan kalau bisa DM di Instagram kami apa yang kurang dari OSIS maupun dari sekolah, nanti bisa. Silakan, waktunya masih sama 5 menit. Oke, terima kasih atas kesempatan untuk menjawabnya. Menurut saya untuk paslon nomor 1 jawabannya kurang tepat bagi saya. Jadi saya akan menambahkan dari sangat Bu Yeni, bagaimana manajemen perwakilan tiap kelas dari SMA Negeri 1 Karangan, yaitu dari sistem OSIS dan MPK kan ada perwakilan dari kelas. Setiap kelas ada 2 anak atau bahkan lebih. Jadi kita sebagai pengurus OSIS akan memaksimalkan peran kita dalam mengembangkan rakyat dalam dasar kemungkinan, yaitu dengan cara menyebarkan apa yang kita miliki, kemampuan dalam berpikir, dalam bertindak, dalam juga berorganisasi kepada anak-anak yang mewakili MPK atau OSIS di setiap kelasnya. Jadi anak-anak yang ada di setiap kelasnya yang mengikuti MPK atau OSIS akan juga menyebarkannya dengan leluasa di dalam kelasnya. Jadi setiap kelas pasti ada perwakilannya. Atau wakil ada tambahan? Saya akan menambahkan jawaban dari saya. Peran kita jadi OSIS itu kan untuk perantara siswa kepada guru. OSIS sebagai perantara bagi jembatan untuk siswa dan guru. Nanti di setiap kelas kan ada perwakilan OSIS untuk menyampaikan pendapat siswa kepada kita, lalu kita diskusikan dengan semua anggota. Mungkin nanti kita bisa mengadakan kegiatan sesuai bakat dan minat siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak atau Ibu Guru yang bertanya kembali? Di sini saya sebagai guru agama bersama Pak Sen. Anakku sekalian, mungkin ini yang pertama saya berikan apresiasi buat dua pasangan salon ya, dua pasangan salon. Salon apa salon? Salon, tepuk tangan buat salon kita yang terbaik hari ini. Senyum dulu guys supaya imunnya naik ya. Kalau tegang takutnya kepala darahnya tinggi ya. Oke. Baik, sebagai guru agama kita dengan Pak Den sebenarnya sederhana aja. Anakku saya, kiamat ini akan diperlambat ketika nilai-nilai agama terjawab bahkan ya, membumi dunia ini. Akhlakul karimah membumi dunia ini. Insya Allah kiamat masih lama. Namun ketika dekadensi moral, kerusakan moral, kegiatan yang amoral terjadi, maka bala musibah akan terjadi. Nah, saya tanya kepada kalian yang berhubungan dengan program ya. Nanti stresnya ada pada sekbid 1 dengan agamaan deh. Tapi paling tidak Anda sebagai seorang pemimpin, sebagai ketua atau wakil, minta tolong Anda jabarkan dari visi misi Anda yang berhubungan dengan pemberdayaan di bidang keagamaan atau religius. Jadi seperti apa? Ya, polanya yang Anda pakai atau kegiatan yang Anda pakai coba dijelaskan deh. Yang menjadi rancangan Anda sebagai suatu investasi kebaikan untuk Anda semuanya, dan nanti bisa menjalankan kegiatan yang bagus, yang berorientasi pada keagamaan.
Jadi anak ya, monggo silakan dari dua pasangan calon untuk menanggapinya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mengadakan acara-acara tentang keagamaan di hari-hari besar keagamaan, contoh dalam acara Isra Mi'raj Nabi, Ramadan, dan yang lain-lain, dengan cara mengadakan lomba untuk mengetahui bakat siswa itu gimana, seperti apa, dan dia bisa apa, dengan cara mengadakan lomba seperti contoh tartil, jaki, dan yang lain-lain. Terima kasih. Terima kasih pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, saya silakan untuk menanggapi. Oke, terima kasih atas kesempatan untuk menjawab. Menurut saya jawaban dari paslon 1 sangatlah menarik, jadi saya akan menjabarkan menjadi lebih detail lagi. Untuk bagaimana cara mengubah sifat orang menjadi lebih baik lagi, yaitu yang pertama adalah memberi motivasi pada orang tersebut akan pentingnya menjaga perilaku untuk masa depan yang lebih cerah. Kemudian yang kedua adalah dengan perkuat keimanan takwa kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan apa caranya? Yaitu dengan cara memberikan berupa taburan-taburan ilmu yang bermanfaat seperti keagamaan, seperti konseling, ataupun juga seperti ilmu-ilmu yang memang memungkinkan untuk masa depan yang lebih cerah. Kemudian wakil ada tambahan? Mungkin kita bisa mengadakan istighosah, dan di masa pandemi ini kita bisa melakukan perwakilan yang datang ke sekolah dan yang siswa lainnya melakukan Zoom. Bukan berarti ada pandemi terus kita harus berhenti. Sekian, terima kasih. Tangan. Jadi Bapak Ibu guru adalah misi lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budet Nasukin. Di sini saya hanya menanyakan sedikit saja dari paslon 1 dan paslon 2. Yang pertama, sifat apa yang kamu sukai pada diri kalian? Kemudian yang kedua, kelebihan apa yang kamu miliki sehingga kamu merasa percaya diri untuk menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab. Ya, tentang sifat saya suka yaitu sifat menghargai. Karena menghargai itu menghargai pendapat orang lain lebih baik, karena akan mendapatkan nilai yang sama. Kita akan dihargai kembali. Ya. Izin menanggapi, sifat saya yang saya sukai yaitu bisa berada di tempat apapun dan dimanapun dengan kondisi apapun, tapi saya tidak ikut-ikutan tidak ikut-ikutan seperti orang. Misal sebagai contoh, sifatnya teman saya ini buruk, misalnya buruk dalam arti suka berbicara kotor seperti itu. Saya bisa berteman dengan dia, tapi saya tidak bisa ikut-ikutan seperti dia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan saya sangat tertarik akan pertanyaan yang Ibu berikan tentang sifat apa yang disukai oleh diri saya sendiri. Yaitu ada banyak sekali, Bu. Di antaranya adalah saya menyukai diri saya sendiri dengan memiliki sifat yang menurut saya sangat berwibawa. Yaitu saya mampu menjawab pertanyaan ini dengan rela tanpa adanya paksaan. Selain itu, sifat saya yang lain juga sangat mampu mengelola apa yang saya dengar. Jadi setiap apapun yang saya dengar, saya kelola dan saya masukkan pikiran tanpa adanya toksik yang di luar yang masuk ke dalam otak. Selain itu, nomor yang kedua adalah kelebihan untuk menjadi ketua. Yang merasa pantas saya untuk menjadi ketua itu apa? Kemudian saya akan menjawab kelebihan, yaitu saya lebih unggul dalam bidang kepemimpinan dan juga dalam mengolah tata kelola institusi. Kemudian yang lainnya
saya mampu mempengaruhi orang lain untuk mengikuti pendapat saya sendiri. Untuk wakil apa ada tambahan dirinya sendiri? Sifat yang saya sukai dalam diri saya sendiri. Saya bisa meredam emosi saya bisa berpikir positif di segala masalah. Lalu saya merasa pantas untuk maju di depan saat ini karena semua orang menunjuk saya, otomatis orang itu meyakini saya untuk saya maju. Dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kenapa kita harus mundur kalau kurang percaya diri? Terima kasih. Ternyata di sini burung berdek ini hasilnya sampai detik bolos. Kita harus meningkatkan imun kita. Mohon maaf untuk paslon 1 maupun paslon 2, saya nggak akan bertanya. Ya. Cuma barangkali di antara audiens yang ada di sini mungkin belum. Tadi perkenalan sudah. Ini saya harus mengenalkan diri. Paslon 1 untuk ketua, silakan berdiri. 1 angkat keluar sebentar. Mohon izin untuk yang lainnya, barangkali maskernya dibuka sebentar, zoom banyak biar. Apa yang Anda katakan tadi bisa Anda laksanakan, dan saya menunggu janji itu tersebut untuk dilaksanakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemberian kesempatan dalam menjawab dari paslon 1. Oke, untuk pertanyaan dari Ayu Sabrina, apakah saya merasa bisa untuk menepati janji dari saya, apa yang saya bicarakan, apa yang saya ucapkan dalam orasi kali ini? Oke, saya akan menjawab yang pastinya sangat bisa, karena diri saya mampu. Kalau tidak mampu, saya tidak akan menulis orasi yang begitu detail seperti ini. Untuk hal tersebut akan saya lakukan dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya, dan dalam ucapan saya orang bijak akan lebih dalam mengetahuinya. Bolehkah saya menambahkan? Iya. Ayu kok kayak kan meminta dari pernyataannya kayak meminta bukti kalau Vino bisa apa enggak maju. Kalau begitu berarti bukankah dia harus memilih saya dan Vino agar bisa membuktikan semuanya? Terima kasih. Kalau restu gitu ya. Menurut itu Ayu ya, nggak akan jadi ketua gitu ya. Oke, luar biasa anak-anak ya. Jadi perlu saya kupas sedikit. Dari tadi kita pertanyaan, dari tadi kita jawaban ya kan. Mohon izin nanti bimbingan petunjuk dari senior atau yang lainnya barangkali berkenan dalam sebuah debat. Itu yang wajar sekali untuk kita saling. Jadi kan nggak ada istilah saling menjatuhkan, kan tidak ada. Kita sama-sama belajar. Belum nilai dan kekurangannya paslon 1 yang membuat kalian lebih baik, monggo ya. Siap, terima kasih atas kesempatan untuk menjawab. Kekurangan paslon 1 memang sangat banyak, tapi saya akan jelaskan dari beberapa hal. Untuk yang pertama, dalam pengucapan jawaban dari ibu atau bapak yang diberikan, menurut saya yang kurang efisien dalam penanggapan oleh anak-anak. Jawaban dari paslon 1 mungkin ada yang bisa mencerna, ada yang belum bisa mencerna. Jadi saya sarankan untuk paslon 1 kedepannya untuk menjawab pertanyaan dari ibu, bapak atau hadirin sekalian secara detail, secara mudah dimengerti, dengan mengelola kata-kata yang akan mudah dicerna oleh para hadirin sekalian. Terima kasih. Atau wakil ingin menambahkan? Bisa ditanggapi dari paslon 1 ya, itu mau menanggapi soalnya nanti bersambung kalau itu betul-betul ya siapa aja. Siap. Tentang itu kan di sini kita sama-sama belajar. Kan mencari pengalaman sama-sama belajar itu kita belum tentu bisa. Kita jika kurang tepat kita belajar, kita akan lebih belajar dari kesalahan. Dari kesalahan kita belajar akan menjadi lebih baik. Terus untuk 2 orang yang hari ini agak hangat sedikit ya. Ini tadi pertanyaan sedikit tapi agak hangat ya. Hangat ya? Terasa hangat ya? Oke, ampun buat mereka luar biasa. Cukup, makasih, silakan dilanjut. Selanjutnya adalah perwakilan kelas yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hindi Alfian dari kelas 4. Saya ingin bertanya, apa alasan kalian bisa percaya diri pantas untuk menggantikan ketua OSIS masa bakti sebelumnya? Terima kasih. Di sini kita masa-masa remaja, di mana kita mencari masa-masa pengalaman.
Di sini kita akan mencari pengalaman yang lebih baik dari kalian-kalian semua. Langkah lebih maju dari kalian semua. Sudah selesai? Baik, pasangan calon nomor 2, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Hendy atas pertanyaan yang menarik. Apa alasan diri saya sendiri untuk menggantikan ketua OSIS yang sebelumnya? Karena paslon 2 memiliki kemampuan dalam mengelola institusi yang sangat baik dibanding ketua OSIS yang sebelumnya. Seperti contohnya seperti visi misi yang saya sampaikan, yaitu dengan secara yang sangat baik dan juga mengutamakan kepuasan dari para siswa-siswi dan juga para guru-guru yang menjabat di sini. Atau wakil ingin menambahkan? Mungkin karena saya sudah berpengalaman, saya juga tidak mengganti posisi kandidat OSIS sebelumnya, karena saya tahun lalu juga wakil dan saya di sini juga wakil. Jadi apa alasan saya untuk ragu untuk maju? Sekian, terima kasih. Baik, untuk perwakilan kelas ada pertanyaan lagi. Baik, silakan. Jadi dulu, perkenalkan nama saya Medita Cintinati dari kelas 12 IPA 4. Bagaimana cara mengefektifkan kegiatan Anda untuk melaksanakan program kerja yang dilakukan secara online, sedangkan pada zaman sekarang siswa sulit untuk berpartisipasi? Terima kasih. Terima kasih Kak Medita atas pertanyaan yang sangat menarik. Saya akan menjawab dengan apa cara memaksimalkan potensi dari proker saat PPKM di dini hari dan di hari selanjutnya, yaitu dengan cara yang pertama yaitu dengan memusyawarahkan proker antar pengurus OSIS. Jadi dalam tahap pertama yaitu memusyawarahkan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana jalan keluar dengan bersama, yaitu dengan mencari mufakat dari musyawarah tersebut. Sesuatu yang dilakukan sendiri atau individu hasilnya tidak akan maksimal. Jika dimusyawarahkan hasilnya akan maksimal dan juga memperoleh hasil yang adil dan tidak ada keterpaksaan antara pengurus OSIS. Wakil ingin menambahkan? Kita akan melakukan atau melaksanakan program kerja sesuai bakat dan minat siswa. Kalau siswa itu minat dan mempunyai bakat, otomatis siswa itu akan mengikuti semua program kerja yang dilaksanakan oleh ketua OSIS. Sekian, terima kasih. Baik, pasangan calon nomor 1 apakah sudah siap? Siap, ingin jawab. Saya mengakhirinya dengan cara musyawarah untuk mencari mufakat dengan OSIS lainnya. Karena saya yakin setiap siswa pasti punya ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Aslaga Priyansya dari kelas 12 IPA 4. Saya tidak mau mempermasalahkan tadi. Saya cuma mau tanya, seberapa pentingkah jabatan ini buat kalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Sebenarnya jabatan itu tidak perlu, tapi yang perlu adalah kerja nyata dengan aksi-aksi yang cemerlang dan bagus. Untuk apa omong-omongan yang hanya diucapkan tapi tidak bekerja? Terima kasih. Paslon 2, apakah sudah siap? Terima kasih atas kesempatan untuk menjawab. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh paslon nomor 1, yaitu kerja nyata lebih penting daripada jabatan. Menurut saya itu juga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu tanpa kita memiliki jabatan, kita tidak akan dipandang tinggi oleh di mata orang lain. Seseorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari orang lain, maka sesuatu perkataannya akan dijadikan sebagai motivasi, dan itu merupakan sebuah motivasi yang dapat berubah sifat seseorang. Oke, terima kasih. Mungkin Pak menambah. Terima kasih atas waktunya. Baik, bagaimana pasang perwakilan kelas? Kalau masih ingin bertanya lagi, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Madika dari kelas 11 IPA 3.
Sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Untuk paslon nomor 2 berkali-kali mengatakan bahwa dia lebih baik dari paslon nomor 1, bahkan sampai ke ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Untuk itu, pantaskah dengan sifat Anda sekarang untuk menjadi teladan SMA Negeri 1 Karangan, dan akhlakul karimah mana yang Anda maksud dengan sifat Anda yang sekarang? Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat jelas sekali bagi saya. Oke, untuk pertanyaan pantaskah akhlak saya untuk memimpin organisasi OSIS di SMA Negeri 1 Karangan ini, ya saya jawab sangat pantas. Ya, karena apa? Akhlak ini bukan merupakan kesombongan, tapi secara tidak langsung saya menunjukkan diri saya sendiri yang terbaik dan jadi diri saya yang sebenarnya untuk mendapatkan jabatan di organisasi OSIS yang sangat saya inginkan. Selain itu, akhlak ini juga bukan hanya menjadi akhlak pokok saya, yang lain juga ada yang mungkin, maaf sekali saya juga tidak sombong ya. Akhlak saya juga berilmu, juga tidak terlalu sombong sekali. Jadi maaf berbelit-belit agak jelek ini salah nyanyi saya. Apa? Pantaskah? Ini saya belum selesai untuk menjawab. Jadi saya menunjukkan jawaban dari yang berbelit-belit tadi, yaitu saya tidak akan mengembangkan sifat sombong yang seperti ini. Yang seperti ini bukanlah, menurut saya bukan sifat sombong, namun sikap yang menunjukkan kepribadian saya yang sebenarnya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Untuk perwakilan kelas, silakan maju ke depan, Mas. Perkenalkan, nama saya Kuludhan Ramadhani dari kelas Split yang 4. Saya di sini akan bertanya bagaimana cara kalian jika proker yang kalian buat tidak terlaksana pada masa pandemi saat ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktu sebentar dulu. Baik. Di setiap acara pasti ada pro dan kontra. Di setiap acara pasti ada sesuatu yang unggul. Kegiatan tidak terlaksana tergantung dengan kendala. Kita belum tahu permasalahan ke depannya. Di depan seperti apa, jadi menyesuaikan keadaannya. Siap. Sudah selesai untuk calon ketua OSIS nomor 1, sudah selesai. Silahkan nomor 2 untuk menanggapi. Saya akan menanggapi dengan seksama dan juga sangat tidak terlalu detail. Oke, apabila tidak terlaksana, saya yakin akan terlaksana. Jika tidak, akan dimusyawarahkan dengan mengganti atau memutar proker tersebut dengan yang masih dengan satu jalurnya. Saat membuat proker, otomatis saya akan memikirkan pro dan kontra, memikirkan resiko dan keuntungan apa yang saya buat. Jadi otomatis ketika saya membuat proker, pasti saya akan tercapai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisa Reza Mukhtar dari kelas 12 Bapak. Saya ingin bertanya untuk kedua paslon, apa sih arti OSIS menurut kalian? Dan kenapa kalian memilih organisasi ini dibandingkan organisasi lain yang ada di sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab apa arti OSIS bagi saya dan mengapa saya memilih OSIS dibanding organisasi yang lain. Karena OSIS merupakan organisasi yang menurut saya memberi contoh yang sangat pantas bagi siswa dan membimbing siswa yang lain dan juga melatih keterampilan dalam kepemimpinan. Selain itu, OSIS juga memiliki sekbid-sekbid yang mampu melatih keterampilan saya dalam berkoordinasi institusi atau juga melatih kemampuan dalam berpikir. Oke, wakil ada yang ingin ditambahkan? Seperti yang dibilang pasangan saya tadi, di OSIS ada 10 sekbid. Jika saya ingin masuk karena ada semua, kita bisa memilih bakat dan minat kita di apa di OSIS. Kita bisa memilih masuk
di keimanan, TIK, atau lainnya. Jadi kita tidak hanya dituju untuk melatih dasar kepemimpinan, tapi kita bisa melatih melalui teknologi digital, contohnya TIK. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor 2. Pasangan calon nomor 1 saya persilakan untuk menjawab. Karena OSIS adalah wadah aspirasi siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Alasan saya memilih OSIS karena OSIS adalah suatu organisasi yang besar, dan karena di sini saya bisa belajar berjiwa pemimpin, bagaimana cara berbicara di depan orang banyak. Karena masa-masa SMA adalah masa-masa saya menggali pengalaman untuk mengejar cita-cita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, acara hari ini berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Acara resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan yang jelas, hari ini untuk tahapan pemilihan pengurus dan ketua dan pengurus OSIS, kita sudah memasuki di tahap yang kedua dari tes yang sudah dilakukan hari Sabtu, ya. Kemudian hari ini penyampaian visi dan misi, kemudian besok ya akan dilaksanakan pemilunya, ya, pemungutan suara. Jadi tolong nanti anak-anak yang kebetulan hadir di sini perwakilan kelas menyampaikan apa yang kalian terima kepada kelas kalian. Kemudian juga disampaikan tidak ada yang golput, ya. Jadi saya berharap ini adalah calon pemimpin kalian di OSIS, ya. Oleh karena itu saya berharap karena ini perwakilan kelas untuk menyampaikan kepada anggota kelasnya untuk memilih salah satu di antara dua kandidat calon ini. Siap untuk menyampaikan? Siap ya? Ya, jadi kalian datang ke sini mewakili kelas kalian, ya, sebagai perwakilan teman-teman kalian. Oleh karena itu besok ya ini akan ada pemilihan, ya. Siapa yang akan jadi itu nanti semuanya tergantung kepada anak-anak semuanya, kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, ya. Tidak ada yang akan mempengaruhi kalian. Dengan visi misi yang sudah disampaikan ini, kalian nanti bisa memilih ini yang menurut saya baik, ini yang menurut saya pantas, ya. Saya menilai bahwa mereka semuanya pantas untuk memimpin OSIS periode 2021-2022 untuk keduanya. Namun tentu tidak ada dualisme kepemimpinan, harus satu. Ya, oleh karena itu satu yang akan jadi kalian semuanya yang akan menentukan, bukan saya, bukan pembina, ya. Oleh karena itu, ya, saya apresiasi bahwa mereka semuanya yang berada di depan ini adalah mereka-mereka yang memang, ya, yang memang pantas untuk memimpin OSIS SMA Negeri 1 Karangan. Mereka punya pengalaman dari SMP-nya, dan yang kelas 2 mereka punya pengalaman di SMA-nya. Mereka punya dedikasi, ya, untuk sekolah kita. Oleh karena itu saya secara pribadi tidak meragukan kemampuan mereka, ya. Hanya tinggal nasib yang ditentukan Allah yang akan menentukan mereka jadi pemimpin OSIS atau tidak, ya. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Saya yakin, ya, ke depan perjalanan OSIS SMA Negeri 1 Karangan
akan lebih baik lagi, ya, akan lebih baik lagi. Kalau kemarin masa pandemi sudah baik, ya, meskipun kegiatannya kecil, ya, kita berharap pandemi segera berakhir, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan ini yang terkait dengan semua kegiatan bisa kita laksanakan semuanya secara luring, ya. Ini yang saya harapkan, ya. Oleh karena itu pagi hari ini adalah momentum bagi kalian untuk menentukan pemimpin kalian, ya, bahwa SMA Negeri 1 Karangan menjadi lebih baik lagi. Caranya bagaimana? Sekali lagi, tolong sampaikan kepada semua anggota kelasnya, tidak ada yang golput, ya. Sekali lagi, tidak ada yang golput, ya. Besok, ya, atau yang untuk pemilihan, insya Allah nanti akan dikirim, ya, kepada semua anggota kelasnya, dan insya Allah besok semuanya sudah bisa diketahui dari dua pasangan calon ini siapa yang akan memimpin OSIS untuk periode 1 tahun ke depan, ya. Ini yang perlu saya sampaikan, ya. Untuk yang sudah purna kelas 3, beri bimbingan untuk adik-adiknya, ya, berikan contoh yang terbaik, ya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semua, baik calon maupun anak-anak dari perwakilan kelas, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina Sekbid, dan juga Bapak Ibu guru yang lain yang hari ini telah berpartisipasi memberikan support kepada anak-anak yang dalam hal ini mereka belajar untuk demokrasi, belajar untuk pemilu, ya, dan belajar untuk menjadi pemimpin. Mudah-mudahan ini awal yang baik, dan mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi keluarga besar SMA Negeri 1 Karangan, ya. Terima kasih atas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.